Aku dihina dan ditolak calon ibu mertuaku hanya karena aku berpakaian sederhana dan kampungan. Seketika ia berubah 360 derajat setelah tahu aku anak manajer perusahaan terkenal. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar kontrakanku. Cermin itu retak di sudut atas, tapi masih cukup untuk melihat wajahku yang dibalut gugup. Kemeja biru muda yang kupakai sudah kusetrika rapi sejak pagi. Celana kulot hitam kupadukan dengan flat soes yang mulai aus di bagian tumit. Rambutku kuikat setengah ke belakang. Berusaha tampak rapi walau tak mewah. Kupandangi diriku dalam diam. Hati ini dipenuhi tanya. Apakah ini cukup untuk bertemu ibu dari laki-laki yang kucintai? Ketika mobil sedan hitam berhenti di depan gang kontrakan, aku menghela napas panjang. Dimas keluar dari pintu belakang, tersenyum cerah seperti biasa. Siap? Tanyanya sambil membuka pintu untukku. Aku mengangguk, menyembunyikan keresahan di balik senyum tipis. Tenang aja, nah. Mamaku memang agak kaku, tapi aku yakin dia bakal suka kamu, katanya saat kami duduk bersebelahan di dalam mobil. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Dalam hati, aku berharap bisa menghilang. Sesampainya di rumah Dimas, mataku terbelalak. Rumah itu tak berubah sejak terakhir kali aku melihatnya dari kejauhan. Saat Papa dan Bu Rina masih terlibat dalam proyek kerjasama beberapa tahun lalu. Rumah 3 lantai bergaya modern klasik, pagar besi tinggi, taman dengan bunga warna-warni, dan air mancur kecil yang menetes tenang di sisi kiri halaman. Masuk yuk. Dimas menggenggam tanganku, menguatkan. Tapi langkahku terasa berat. Di dalam, aroma mawar samar menyambut hidungku. Lantai marmer mengilat, lukisan-lukisan abstrak tergantung di dinding, dan kursi beludru yang tampak mahal. "Ma, ini Aruna," kata Dimas begitu kami sampai di ruang tamu. Seorang wanita berusia 50-an berdiri anggun di depan kami. Tubuhnya ramping, wajahnya dipulas rapi, dan penampilannya mencerminkan kelas sosial yang tak terbantahkan. Kalung mutiara melingkar di lehernya, dan jari-jari tangannya berhias cincin berlian. Tatapan pertama Bu Rina jatuh padaku, dan aku bisa merasakan tajamnya seperti pisau. Matanya menelusuri dari kepala hingga kaki, dari ikatan rambutku yang sederhana hingga sepatuku yang tak baru. "Aruna," katanya pelan, seperti mencicipi nama itu di lidahnya. Aku mengangguk cepat. "Selamat malam, Tante. Terima kasih sudah menerima saya." Ia tidak membalas senyumku. "Kamu datang langsung dari tempat kerja?" "Iya, Tante. Saya kerja paruh waktu di kedai kopi." Matanya tak lepas dari jaket yang kusampirkan di lengan. "Kamu tampak sangat sederhana." Dimas tersenyum canggung. "Aruna itu mandiri, Ma. Dia kuliah sambil kerja. Luar biasa, kan?" Bu Rina menoleh ke Dimas, lalu kembali ke arahku. "Mandiri itu baik, asal tidak menjadikanmu lupa bagaimana menempatkan diri." Aku mencoba tetap tersenyum. "Saya mengerti, Tante." "Kamu kuliah di mana?" tanyanya, kini mulai duduk di sofa besar berlapis kain krem. "Universitas Negeri, jurusan komunikasi." "Oh, jadi bukan dari kampus swasta ternama. Bukan juga lulusan luar negeri seperti yang biasa Dimas kenal."
Kalimat itu dilempar begitu saja, seolah ia berbicara kepada udara. Aku menahan napas. Tapi Dimas menimpali cepat. "Ma, Aruna kuliahnya pakai beasiswa penuh. Dia pinter banget." "Beasiswa?" Bu Rina mengangkat alis. "Jadi kamu termasuk yang tidak mampu?" Seketika aku merasa seluruh tubuhku membeku. "Tante, saya berasal dari keluarga biasa. Tapi saya berusaha keras. Saya yakin kualitas seseorang tidak ditentukan dari asal-usul." "Ya?" potong Bu Rina cepat. Itu kalimat klise yang terlalu sering saya dengar. "Maaf, Aruna, saya tidak bermaksud kasar. Tapi sebagai ibu, saya punya tanggung jawab. Dimas itu anak satu-satunya. Saya hanya ingin yang terbaik." "Tentu, Tante," jawabku lirih. "Dan kamu, saya rasa kamu bukan calon menantu yang pantas." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dimas mendongak. "Ma, maaf. Tapi Mama bicara apa adanya. Mama tidak melihat masa depan yang jelas dari hubungan kalian. Aruna mungkin baik, tapi dalam keluarga ini, ada standar yang harus dijaga." Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya mengerti, Tante." Bu Rina menatapku lekat. "Mengerti tidak sama dengan diterima. Kamu belum tentu bisa bertahan dalam tekanan hidup keluarga besar seperti kami. Dan saya tidak ingin anak saya menjadi kelinci percobaan." "Ma, kamu keterlaluan." Dimas bangkit, wajahnya merah. "Dimas." Bu Rina ikut berdiri. "Mama hanya berkata jujur. Kamu tahu seperti apa keluarga kita. Dunia tempat kamu hidup tidak sama dengan dunia tempat Aruna tumbuh. Aku merasa dunia berputar. Ingin rasanya aku lari. Tante." Aku bicara dengan suara bergetar. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya datang ke sini karena Dimas. Saya tidak minta diterima sekarang. Tapi saya juga tidak minta direndahkan." Bu Rina mendengus. "Kau cukup berani juga." "Ya." "Bukan keberanian, Tante. Hanya harga diri." Suaraku nyaris pecah. Dimas menghampiriku, memelukku dari samping. "Kita pulang, Nah. Maafkan Mama." "Ya, kamu nggak salah apa-apa." "Dimas, jangan pergi begitu saja," seru Bu Rina. "Kalau Mama belum bisa hargai perempuan yang aku cintai, jangan salahkan aku kalau suatu hari aku memilih pergi dari keluarga ini." Ucapan Dimas menggema di ruang tamu itu. Suasana menjadi hening, menyesakkan. Kami melangkah keluar. Aku tak sanggup berkata apa-apa sampai kami kembali masuk ke mobil. "Maaf, Nah. Mama memang begitu. Tapi aku janji, aku akan tetap di sisimu." Aku hanya menatapnya, mata berembun. "Terima kasih, Dim. Tapi kalau begini terus, aku takut aku akan menyeretmu dalam perang yang tidak seharusnya kau hadapi. Kalau aku harus perang demi kamu, aku siap." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kecil di hadapan cinta. Hari itu langit cerah. Langit biru yang justru membuatku gugup, karena aku tahu apa yang menanti. Acara ulang tahun pernikahan ke-30 orang tua Dimas. Dimas bersikeras mengajakku, walau aku sempat ragu. "Semua keluarga besar Mama akan datang, Dim. Kamu yakin ini bukan ide buruk?" "Justru karena itu aku mau kamu ada di sana. Aku ingin mereka tahu kamu bagian dari hidupku."
Dan aku nggak peduli pendapat mereka. Aku akhirnya menyerah. Kupilih dress paling rapi yang aku punya, warna krem lembut selutut, dengan sepatu hak pendek yang kupinjam dari Mbak Ani, tetangga sebelah kontrakan. Sampai di rumah keluarga Dimas, suasana sudah ramai. Mobil-mobil mewah berjejer di depan gerbang. Pelayan-pelayan mondar-mandir membawa piring dan minuman. Taman dihias elegan dengan meja-meja bundar. Lampu gantung kecil berkelap-kelip di antara pohon. Aku akan tetap di samping kamu, bisik Dimas sambil menggenggam tanganku erat. Namun kenyataan berkata lain. Baru 10 menit setelah kedatangan kami, Dimas langsung ditarik oleh pamannya yang ingin membahas proyek. Aku berdiri sendirian di sisi taman, mencoba tersenyum pada siapapun yang menatapku. Lalu datanglah Bu Rina, bersama seorang wanita dengan dandanan mencolok dan kalung mengilap. Belakangan aku tahu, dia adalah Tante Mira, adik Bu Rina yang tinggal di luar negeri. Aruna, ya? Sapanya dengan senyum tipis. Kamu sendiri saja? Dimas mana? Sama omnya, Tante. Lagi ngobrol bisnis katanya. Ah, iya. Om Budi memang suka tarik-narik anak muda buat diajak gabung ke proyek. Bu Rina melirikku dari atas ke bawah, lalu menoleh pada Mira. Kenalkan, ini Mira, adik saya. Dia baru pulang dari London. Dan ini, pacar Dimas. Mira menatapku dengan senyum tertahan. Oh, aku pikir pacar Dimas model. Ternyata kamu ya. Aku menahan napas. Saya bukan model, Tante. Mira terkekeh. Tentu saja. Sudah kelihatan. Bu Rina memiringkan kepala. Aruna ini anak yang sederhana, sangat sederhana. Tapi ya begitulah. Anak muda zaman sekarang suka coba-coba. Bukan begitu, Mira? Oh iya, jawab Mira. Dimas anak yang cerdas. Tapi kadang yang cerdas pun bisa salah pilih. Kata-kata mereka terdengar biasa bagi yang tak mengenal nada. Tapi bagi telingaku, itu belati yang menyayat diam-diam. Aku tetap berdiri. Tegak. Tapi napasku mulai sesak. Aruna, kamu kerja apa sekarang? Tanya Bu Rina, suara manis tapi menusuk. Saya masih barista, Tante. Dan saya. Barista, potong Mira cepat. Wah, jadi kamu bisa bikin latte art, dong? Suaranya mengejek. Saya memang belum sehebat itu, Tante. Tapi saya belajar. Mira menatap Bu Rina dan tertawa kecil. Lihat, Rina. Belajar katanya. Ya ampun. Ini bukan film drama remaja. Sayang. Ini dunia nyata. Kamu tahu itu, kan? Aku mencoba membalas dengan tenang. Saya tahu, Tante. Justru karena itu saya bekerja. Belajar. Berjuang. Bu Rina menyipitkan mata. Tapi kamu sadar, kan? Dunia yang kamu perjuangkan itu berbeda jauh dengan dunia Dimas. Di keluarga ini, kita punya standar. Kita bicara bisnis, investasi, reputasi. Kamu datang dengan sepatu yang maaf, agak usang. Aku menunduk. Jantungku berdetak keras. Tapi aku tak akan lari. Saya datang bukan untuk pamer, Tante. Saya datang karena Dimas. Bukan karena status atau pakaian saya. Beberapa tamu kini melirik ke arah kami. Percakapan mulai terdengar. Mira mendekat sedikit. Kamu gadis yang cukup berani. Aku akui.
Tapi kadang keberanian seperti itu hanya akan menyakitimu nanti. Kamu akan jadi bahan tertawaan. Aku menatap mereka berdua. Lebih baik ditertawakan karena berjuang daripada dihormati karena warisan. Wajah Bu Rina menegang. Sorot matanya berubah. Kali ini bukan meremehkan, tapi terancam. Kamu bicara soal warisan, katanya datar. Jangan sombong dulu, Aruna. Kamu belum tentu akan masuk ke keluarga ini. Bahkan jika kamu dan Dimas menikah pun, bukan berarti kamu akan langsung diterima. Tante, suaraku mulai bergetar. Saya tidak butuh penerimaan palsu. Saya hanya ingin dihormati sebagai manusia. Bu Rina hendak menjawab, tapi Dimas tiba-tiba datang. Ada apa ini? Suasana seketika hening. Mira mundur satu langkah, tapi tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Dimas, kata Bu Rina tenang. Kami hanya mengobrol. Menasihati Aruna. Gak kelihatan seperti nasihat, Ma. Aku dengar semuanya. Mata Dimas menyapu wajah mereka. Aruna, ikut aku. Dimas menggandeng tanganku dan menarikku keluar dari kerumunan. Kami berhenti di sisi taman, di dekat kolam ikan. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Tapi aku berusaha menahan tangis di dadaku. Maaf ya, Nah. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu sendirian, katanya lembut. Aku menggeleng. Bukan salah kamu, Dim. Tapi, aku sadar satu hal. Aku nggak akan pernah cukup baik di mata mereka. Nah, dengar aku. Dimas memegang pundakku. Aku mencintaimu. Dan aku akan pertahankan ini, meski dunia bilang kamu bukan apa-apa. Aku nggak butuh perempuan dari keluarga kaya. Aku butuh kamu, yang apa adanya. Tapi Dimas, hubungan itu bukan cuma tentang cinta. Ini juga tentang dunia yang gak pernah benar-benar adil buat orang kayak aku. Dimas menatapku lekat. Kalau dunia gak adil, kita lawan dunia itu bareng-bareng. Dan di malam itu, di bawah lampu taman yang remang, aku tahu, cinta kami sedang diuji. Bukan oleh waktu, tapi oleh kenyataan yang pahit. Dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk bertahan. Hari itu aku datang lagi ke rumah keluarga Dimas. Entah kenapa, meski berkali-kali hatiku terluka, aku tetap ingin mencoba. Mungkin karena cinta, mungkin juga karena masih ada harapan bahwa semuanya akan membaik. Dimas bilang ibunya mulai melunak. Ia memintaku datang untuk makan malam keluarga, mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk mulai mengenal lebih dekat. Aku datang dengan dress biru langit dan cardigan putih. Rambutku kutata rapi, bibirku kuberi sedikit warna. Kupikir, jika aku tampil sebaik mungkin hatinya akan sedikit terbuka. Namun ternyata, hatinya tetap seperti baja. Meja makan malam panjang itu dipenuhi hidangan mewah. Ada daging sapi panggang, udang saus lemon, sup asparagus, dan berbagai makanan yang hanya bisa kulihat di layar ponsel biasanya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Terima kasih, Tante. Aku menunduk, menusuk nasi di piringku perlahan. Rasanya lidahku keluh. Tapi Bu Rina belum selesai. Kamu tahu, Mira, katanya sambil memotong steak, aku masih belum mengerti apa yang dilihat Dimas dari Aruna. Mira tertawa pelan. Mungkin Dimas ingin mencoba tantangan. Kadang laki-laki bosan dengan perempuan yang terlalu sempurna. Jadi dia cari sesuatu yang berbeda. Aku menelan ludah.
Jantungku berdetak cepat. Aku melirik Dimas. Dia diam. Tangannya masih memegang garpu, matanya terpaku pada piring. Bukan begitu, Dimas? Pancing Mira sambil tersenyum. Dimas hanya tertawa kecil. Kalian ini suka bercanda. Itu saja. Tak ada pembelaan. Tak ada kata, Mama, cukup. Tak ada, Tante, jangan begitu. Aku menatapnya dalam diam. Tapi Dimas menolak menoleh. Aruna kerja apa sekarang? Tanya Bu Rina, masih sambil mengunyah. Masih di kafe, Tante. Oh, jadi belum naik kelas juga. Ya, dulu kamu bilang sedang belajar. Sekarang masih di situ juga. Perkembangan kamu lambat. Ya. Kakiku gemetar di bawah meja. Aku genggam sendok kuat-kuat. Tapi yang paling menyakitkan bukan ucapannya. Yang paling menyakitkan adalah tatapan Dimas yang tak kunjung berpaling padaku. Dia hanya diam. Aruna masih kuliah juga. Wajar kalau belum bisa langsung melesat. Ucapnya akhirnya. Tapi nadanya lemah. Bukan pembelaan. Hanya seperti mencoba netral. Tapi apakah kamu yakin, Dim? Kata Bu Rina. Kamu mau membangun masa depan dengan seseorang yang bahkan belum selesai dengan hidupnya sendiri. Aku menunduk. Air mataku nyaris tumpah. Aku akan berusaha, Tante. Ucapku pelan. Bu Rina hanya menatapku dengan senyum tipis. Berusaha itu bagus, tapi hidup ini kejam. Nak, jangan sampai kamu berpikir cinta saja cukup. Dunia tidak ramah pada orang naif. Setelah makan malam selesai, aku berdiri lebih dulu. Permisi, saya pulang dulu. Terima kasih atas makan malamnya. Langsung pulang? Tanya Dimas kaget. Nggak nunggu aku? Aku menatapnya. Tidak. Aku naik taksi. Dimas mengikuti langkahku keluar, mengejarku sampai ke halaman. Aruna, tunggu dulu, katanya. Aku berhenti, membalikkan badan. Angin malam mengibaskan rambutku. Kenapa kamu diam saja tadi? Tanyaku, pelan tapi penuh luka. Kenapa kamu biarkan mereka bicara seperti itu lagi, dan lagi? Nah, aku nggak mau bikin suasana makin runyam. Aku tahu Mama memang keras kepala. Bukan itu, Dim. Kamu tahu mereka salah. Kamu tahu mereka merendahkanku di depanmu. Dan kamu cuma duduk diam. Dimas menghela napas. Aku cuma nggak mau kamu makin malu. Kalau aku membantah mereka, suasana bisa kacau. Mama bisa lebih kasar. Aku menatapnya dalam-dalam. Jadi diam itu bentuk perlindunganmu. Dimas menunduk. Bagiku, diamu justru paling menyakitkan, kataku. Setiap kata yang keluar dari mulut ibumu terasa seperti peluru. Tapi yang membuatku terluka adalah kamu yang berdiri di sampingku tapi membiarkanku sendiri. Nah, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Aku bisa terima jika dunia menolak aku. Tapi aku tidak bisa terima jika kamu, orang yang kucintai, justru ikut diam bersama dunia yang menginjakku. Air mataku jatuh perlahan. Dan kali ini, aku tak peduli. Kalau kamu nggak bisa lawan mereka sekarang, bagaimana nanti saat aku jadi bagian dari hidupmu? Saat aku jadi ibu dari anak-anakmu? Apakah kamu akan tetap diam jika aku dihina di depan anak kita? Dimas terdiam. Hanya suara dedaunan yang berbisik di antara kami. Aku pulang,
Dim. Aku berjalan cepat keluar dari gerbang, meninggalkannya berdiri sendiri dalam bayang-bayang lampu taman. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak bersama Dimas, aku bertanya dalam hati, apakah aku masih cukup kuat untuk bertahan di sisinya, jika ia tidak pernah berdiri untukku? Sudah seminggu sejak aku pergi dari rumah keluarga Dimas malam itu. Sejak percakapan kami di halaman, aku tidak mengangkat teleponnya, tidak membalas pesannya, bahkan tidak membuka notifikasi dari akun media sosial yang penuh dengan mention dan panggilan darinya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku kecewa. Luka itu belum kering, dan setiap kali aku mengingat wajah Dimas yang hanya diam saat aku dihina, rasanya seperti ada jarum halus yang menancap perlahan ke dalam dadaku. Sampai sore itu, Dimas datang ke kafe tempatku bekerja. Wajahnya kusut, matanya sembab. "Aruna," bisiknya di dekat kasir, "kita bisa bicara?" Aku tak menjawab. Teman kerjaku, Fani, memberi isyarat agar aku ambil waktu istirahat. Aku mengangguk, lalu berjalan keluar, membiarkan Dimas mengikutiku. Kami duduk di bangku taman kecil di sisi belakang kafe. Seng. Hanya suara motor sesekali lewat di kejauhan. "Nah, aku kangen," katanya. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. "Setiap hari aku mikirin kamu. Aku sadar aku salah, tapi aku mau perbaiki semuanya." "Kamu datang bukan cuma karena kangen, kan?" tanyaku lirih. Dimas menghela napas. Ia terlihat gelisah. "Mama memperkenalkan aku ke seseorang, Nadine." Aku terdiam. Namanya terdengar seperti hentakan palu ke dadaku. Siapa dia? Anak kolega bisnis Mama. Lulusan luar negeri. Stylish, cantik, sopan, dan dari keluarga kaya, tentu saja. Aku tersenyum getir. Sempurna. Buat Mama, iya. Dan kamu? Apa kamu juga merasa dia sempurna? Aruna, aku ketemu dia karena Mama maksa. Kami makan siang. Aku coba tolak dengan halus, tapi kamu tahu sendiri, Mama selalu punya cara. Dan kamu diam. Potongku tajam. Dimas menatapku. Aku bingung waktu itu. Aku masih mikirin kamu. Tapi Nadine juga baik. Dia nggak salah. Dia bahkan bilang tahu soal aku dan kamu. Aku tertawa sinis. Oh, jadi kalian sudah saling cerita soal aku. Nah, jangan begini. Aku cuma mau tahu satu hal, Dim. Saat kamu duduk berdua dengan Nadine, di tempat yang tenang, makan siang enak, dan dia menatap kamu dengan tatapan kekaguman, kamu ingat aku? Setiap detik, ucapnya lirih. Tapi entah kenapa, kalimat itu tak mengobati apapun. Justru terasa palsu. Hambar. Aku bukan Nadine, Dim. Aku bukan perempuan yang bisa duduk anggun dalam acara keluarga, ngobrol tentang saham, atau bicara 3 bahasa. Aku ini Aruna. Gadis kontrakan yang kamu ajak naik motor ke kampus dulu, yang bajunya sering cuma 2 pasang, dan makan siangnya kadang cuma mie instan. Aku tahu siapa kamu, dan aku mencintai kamu karena semua itu. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk melawan ibumu, dan sekarang kamu bahkan tak bisa menolak perjodohan. Dimas memegang tanganku. Tolong. Nah, beri aku waktu. Aku janji, aku akan bicarakan ini semua ke Mama.
Aku akan bilang, aku nggak mau siapapun selain kamu. Aku menatapnya dengan mata berair. Aku sudah beri kamu waktu sejak malam pertama kita ke rumah itu, Dim. Sejak pertama aku dihina. Sejak pertama aku berdiri sendirian di ruang keluargamu, dikelilingi orang-orang yang tertawa di belakangku. Tapi kamu selalu terlambat. Dimas terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Mama sudah mulai sebar undangan kecil. Katanya, cuma acara makan siang antara dua keluarga. Kata-kata itu membuat jantungku seperti diremas. Aku berdiri. Kalau begitu, silakan jalani. Tapi jangan datang ke sini lagi. Jangan buat aku berharap. Aruna, aku mohon. Pergi, Dim. Bisikku. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin menyelamatkan sedikit harga diriku yang tersisa. Ia masih diam. Tapi akhirnya ia berdiri, berjalan perlahan meninggalkan taman itu. Sekilas ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Dimas penuh kehilangan. Malamnya aku duduk di kamar kontrakan. Lampu mati. Hanya diterangi cahaya dari ponsel. Aku membuka media sosial Dimas. Di sana, sebuah foto diunggah oleh ibunya, Bu Rina. Nadine ke Dimas. Cocok, bukan? Mereka berdiri berdua di depan sebuah restoran mahal. Dimas mengenakan jas hitam. Nadine tersenyum anggun dengan dress biru tua. Sempurna. Aku mematikan ponselku, lalu menangis. Kali ini, aku tak mencoba menahan. Dan dalam tangis itu, aku tahu, mungkin cinta saja memang tak pernah cukup. Sudah hampir 2 minggu aku tak bertemu Dimas. Meski aku berusaha meyakinkan diri untuk benar-benar menjauh, nyatanya setiap malam aku masih menunggu, berharap ada keajaiban. Entah itu keberanian dari Dimas, atau sekadar kabar bahwa dia tetap bertahan memilihku. Namun yang datang justru badai. Sore itu, aku sedang duduk di beranda kontrakan sambil menyeduh teh hangat, mencoba menyibukkan diri dengan skripsi. Ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Halo, sapaku hati-hati. Ini Aruna? Suara di seberang terdengar tajam. Iya. Ini siapa ya? Aku Mira. Tante Dimas. Tubuhku langsung menegang. Lusa datang ke rumah. Ya. Kita perlu bicara. Jangan buat alasan. Ucapnya singkat lalu sambungan terputus begitu saja. Aku terdiam. Tak tahu harus merasa apa. Takut, muak, atau justru ingin menolak mentah-mentah. 2 hari kemudian, aku berdiri lagi di depan rumah mewah keluarga Dimas. Rasanya seperti masuk ke sarang singa. Bu Rina sedang tak di rumah. Yang menyambutku adalah Tante Mira, dengan senyum sinis yang tak pernah berubah. Kamu masih berani datang, katanya sambil menyeruput kopi. Ada apa, Tante? Kalau ada yang ingin dibicarakan, tolong langsung saja, ujarku, berusaha tenang meski telapak tanganku basah dingin. Tante Mira meletakkan ponselnya di meja. Aku cuma ingin menunjukkan ini. Ia membuka galeri pesan, lalu memperlihatkan tangkapan layar sebuah chat. Ponsel dengan panah kanan. Aruna, aku sebenarnya nggak cinta sama Dimas. Aku cuma pengen bantu ayahku sabotase perusahaan kalian. Uang mereka terlalu mudah diambil. Aruna, santai aja. Sebentar lagi aku pasti nikah sama Dimas. Baru deh kita mulai rencana. Aku terkesiap. Itu bukan aku.
Aku nggak pernah nulis begitu. Oh, kamu bisa bilang itu akun palsu. Pasti begitu kan jawabannya. Mira tertawa. Sayangnya, aku sudah tunjukkan ke Dimas kemarin. Dan sejujurnya, dia mulai ragu. Mataku panas. Kenapa tante lakukan ini? Tahu kenapa kamu nggak pantas untuk keluarga ini? Katanya, mendekat. Karena kamu bisa saja anak direktur. Tapi kamu memilih sembunyi dan bermain jadi gadis sederhana. Itu licik. Kamu kira Dimas buta? Aku menggeleng pelan. Aku nggak pernah punya niat buruk. Aku mencintai Dimas tulus. Cinta? Hah? Cinta tidak bisa menghapus asal-usul. Dan kamu, Aruna, berasal dari tempat yang tidak akan pernah bisa naik sejajar dengan kami. Air mataku mulai menetes. Sekarang dengar baik-baik. Kalau kamu masih punya harga diri sedikit saja, kamu akan pergi dari hidup Dimas sebelum semuanya makin buruk. Karena setelah ini, aku akan pastikan foto-foto dan chat itu menyebar. Bahkan kalau perlu, aku akan buat cerita bahwa kamu perempuan murahan yang mendekati pria demi warisan. Aku berdiri. Napasku memburu. Tante boleh hina aku sepuasnya. Tapi jangan pernah merendahkan niat baik yang aku punya. Oh, sayang. Dunia ini tak peduli pada niat. Dunia hanya peduli pada citra. Malamnya, ponselku bergetar. Dimas, kita bisa bicara. Aku menatap pesan itu lama. Akhirnya aku jawab. Aku datang saja ke taman belakang kafe besok sore. Keesokan harinya, kami bertemu. Dimas datang dengan wajah murung. Ada lingkaran hitam di matanya, dan wajahnya tak setenang biasanya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya. Mulai dari kejujuran, ujarku. Ia mengangguk. Mira kasih aku chat itu. Dia bilang itu bukti kamu cuma deketin aku karena uang. Aku nggak mau percaya. Tapi aku harus jujur. Aku sempat ragu. Aku menarik napas dalam. Jadi kamu percaya aku bisa setega itu? Bukan percaya, lebih ketakut. Karena kamu menyembunyikan siapa kamu sebenarnya. Kamu anak Pak Surya, Direktur Aruna Group, tapi kamu pura-pura jadi orang biasa. Aku nggak pernah pura-pura. Ayahku yang minta aku hidup mandiri. Kamu sendiri tahu aku nggak pernah bangga-banggain itu. Aku cuma pengen dihargai karena diri sendiri. Dimas menunduk. Kalau aku punya niat buruk, aku nggak akan kerja di kafe sampai malam. Nggak akan pakai motor rusak. Nggak akan bertahan dihina ibumu. Suaraku bergetar. Dan kalau kamu benar-benar mengenalku, kamu nggak akan perlu bukti untuk tahu itu semua fitnah. Dimas memejamkan mata. Aku minta maaf, Aruna. Aku terlalu mudah goyah. Tapi aku janji, aku akan cari tahu siapa yang buat akun palsu itu. Aku akan buktikan kamu nggak bersalah. Aku menatapnya dalam. Bukan itu intinya, Dim. Intinya, kamu sendiri masih ragu tentang aku. Dan itu lebih menyakitkan dari fitnah manapun. Hening. Angin sore berhembus pelan. Dimas mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Untuk memulihkan luka yang kamu diamkan, dan untuk memaafkan bahwa kamu sempat meragukanku. Dimas mengangguk perlahan. Dan sekali lagi, kami berpisah. Tapi kali ini, bukan karena benci. Melainkan karena rasa percaya yang mulai retak.
dan perjuangan yang mulai terasa tidak seimbang. Hari itu Dimas mengirim pesan lagi. "Nah, aku minta tolong. Temenin aku ke acara ulang tahun sepupuku, Vira. Mama juga bakal di sana. Aku janji, aku bakal di sampingmu." Aku membacanya dengan napas tertahan. Rasanya seperti deja vu. Masuk lagi ke lingkungan orang-orang yang dulu melukai harga diriku. Tapi aku juga tahu, ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku yang harus membuktikan. Aku tidak akan terus mundur hanya karena luka. "Pakai saja apa yang kamu suka," kata Dimas saat kami bertemu sore itu. "Kamu nggak perlu kelihatan mahal buat layak berdiri di sisiku." Aku tersenyum. Aku juga nggak akan berubah jadi orang lain cuma buat diterima orang-orangmu. Malam itu, aku mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang warna krem yang bersih dan rapi. Aku sempat menata rambutku pelan-pelan, memoles sedikit lip balm, dan memakai tas kecil hadiah dari almarhum ibu. Bukan barang mahal, tapi bagiku penuh kenangan. Kami tiba di mal besar di pusat kota. Di lantai atas, sebuah restoran mewah disulap menjadi venue ulang tahun. Lampu temaram, musik lembut, dan para tamu yang berdandan seperti dari majalah fashion. Dan kemudian, semua mata seakan beralih padaku. Beberapa tamu perempuan berbisik sambil menahan senyum. Laki-laki dengan jas necis memandangku seolah aku salah tempat. Tapi aku tetap menegakkan kepala. "Aruna A." Suara cempreng yang aku kenali langsung menyambut. Tante Mira melambai dengan senyum palsunya. Aku dan Dimas berjalan ke arahnya. Di sana sudah berdiri Bu Rina dengan gaun satin keemasan. Vira si empunya acara yang masih SMA tapi mengenakan dress seperti selebriti. Dan, tentu saja, Nadine. Ya, dia ada di sana. Bersanding dengan orang-orang yang mencintai kemewahan, dia terlihat sangat menyatu. "Selamat ulang tahun ya, Vira," kataku sopan. Vira tersenyum kaku. "Makasih, Mbak." "Siapa?" Tante Mira langsung terkekeh. "Oh, dia pacarnya Dimas. Namanya Aruna. Anak kontrakan yang suka main jadi Cinderella." Beberapa tamu tertawa. Dimas menatap ibunya dengan tajam. "Tante, cukup." Tapi Bu Rina angkat tangan pelan. "Tenang, Dimas. Kami cuma bercanda. Lagi pula, penampilan Aruna hari ini sangat klasik." "Klasik?" celetuk Nadine, menahan tawa. "Itu tas. Mirip tas mama-mama pengajian di kompleks rumahku. Vintage banget." Tawa meledak. Aku terpaku. Rasanya ingin pergi, tapi kakiku tak bisa bergerak. "Mungkin kita harus kasih Aruna voucher belanja. Setidaknya biar tampilannya bisa selaras sama tamu lain," ujar Tante Mira sambil menyodorkan kartu. "Ini, anggap saja hadiah welcome dari keluarga kami." Dimas berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. "Cukup semua. Ini keterlaluan." Tapi Bu Rina tersenyum angkuh. "Kami hanya peduli, Nak. Jangan sampai Dimas jadi bahan tertawaan di komunitas kami." Aku tak tahan lagi. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk dipermalukan. Aku datang karena Dimas memintaku. Tapi sekarang aku sadar, aku memang tak pernah diterima." Aku melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, aku berhenti dan menatap mereka. Bajuku mungkin murah. Tasku mungkin tak bermerek.
Tapi harga diriku tidak untuk kalian injak-injak. Aku lalu berjalan cepat, menahan air mata yang mulai menumpuk. Dimas mengejar. Aruna, maaf, aku pikir semua akan baik-baik saja, katanya di parkiran. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kamu salah. Selama mereka tidak berubah, aku akan selalu jadi bahan tertawaan. Dan aku gak mau terus jadi boneka diam yang kamu bawa ke pesta hanya untuk diterkam bersama-sama. Dimas tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku lihat matanya penuh luka yang tak lagi ia sembunyikan. Dan di tengah keramaian mall, aku kembali menyadari, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah rapuh. Tapi memilih bangkit meski direndahkan berkali-kali. Aku mengurung diri 2 hari penuh. Lampu kamarku dibiarkan padam sejak malam aku pulang dari pesta ulang tahun itu. Makanan tak tersentuh, ponselku silent, dan skripsi yang biasanya jadi pelarian kini kututup rapat. Setiap kali memejamkan mata, tawa Nadine dan Tante Mira kembali terngiang. Wajah Bu Rina yang penuh penilaian itu terus muncul. Bahkan senyum gugup Dimas pun kini menyakitkan. Aku merasa seperti bercermin dan tak mengenali siapapun yang kulihat. Bukan lagi Aruna yang kuat, bukan pula gadis sederhana yang mencintai hidup meski susah. Semua berubah. Dan entah kenapa, aku merasa kalah. Tok tok tok. Nah, buka pintunya. Ini aku, Sarah. Suara itu membuatku tersentak. Kupandangi pintu kayu usang kontrakanku. Hening. Tok tok tok. Nah, kamu bisa diam seharian. Tapi aku tahu kamu gak baik-baik aja. Kalau kamu gak buka, aku jebol nih pintu pakai sepatu. Sedetik kemudian, ku dengar suara. Ya Allah, nah, kuncinya masih tergantung. Pintu terbuka. Dan masuklah satu-satunya manusia yang selalu bisa menertawai kesedihan dan menyiramkannya dengan cinta. Sarah, sahabatku sejak tahun pertama kuliah. Dia datang dengan wajah gelisah dan tangan membawa 2 bungkus bakso favoritku. Bangun, cuci muka. Aku gak mau ngobrol sama zombie, katanya langsung duduk di kasurku. Aku hanya menatapnya lemas. Aku gak sanggup, Rah. Sarah menatapku. Kali ini tak ada candaan di matanya. Aruna, kamu tahu gak, kenapa aku marah? Karena aku lihat kamu yang dulu gak akan segampang ini nyerah. Kamu itu cewek yang pernah bantu orang tua petani bangkit pas hasil panen gagal. Kamu yang tetap kuliah meski harus kerja jadi cleaning service. Kamu yang selalu percaya, hidup itu meski berat, tetap layak diperjuangkan. Aku menunduk, suara tangisku mulai pecah. Lalu kenapa? Sekarang? Kenapa kamu biarin mereka, orang-orang kaya tak berempati itu, menentukan nilaimu? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Karena mereka benar. Rah, aku gak pantas masuk dunia mereka. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan Dimas pun sempat ragu. Sarah menghela napas dalam. Nah, denger baik-baik ya. Hidup ini bukan soal cocok atau enggaknya kamu di dunia mereka. Tapi apakah kamu setia pada dunia yang kamu bangun sendiri? Ia menggenggam tanganku. Hangat. Tulus. Kalau kamu merasa kecil, bukan karena mereka lebih besar. Tapi karena kamu lupa seberapa besar dirimu sendiri. Aku memejamkan mata. Kalimat itu seperti menamparku lembut, menggetarkan ruang batinku yang telah lama sunyi. Jadi aku harus apa? Rah? Kembali? Berjuang lagi?
Sarah tersenyum. Bukan untuk mereka. Bukan buat Dimas. Bukan buat Burina. Tapi buat kamu. Buat Aruna yang pernah janji ke dirinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, dia nggak akan nyerah cuma karena dipandang rendah. Ia berdiri dan menarikku ke cermin kecil di dinding. Lihat itu. Lihat mata kamu. Kamu tahu nggak? Mata itu pernah menatap ayahmu dengan bangga saat kamu bilang mau hidup dari bawah. Masa sekarang malah kamu tundukkan? Aku perlahan tersenyum, meski air mataku belum kering. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa hidup. Kalau nanti aku bangkit, dan mereka masih menertawakan aku. Sarah tertawa kecil. Kita lemparin sendal. Bareng-bareng. Kami berdua tertawa. Tawa yang menyayat sekaligus menyembuhkan. Seminggu kemudian, aku mulai bekerja lagi. Kupakai kembali blus putihku. Kupasang ikat rambut dengan percaya diri. Di kafe tempatku biasa menghidangkan kopi, aku kini melayani pelanggan dengan senyum lebih tegas. Aku tak lagi merasa rendah hanya karena seragam atau noda bekas cucian di jari. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Dan ketika Dimas datang malam itu, berdiri kikuk di depan kafe sambil membawa mawar putih dan wajah penuh rasa bersalah, aku sudah siap. Bukan untuk kembali, tapi untuk bicara sebagai perempuan yang tak lagi ingin bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Aku duduk di depan cermin besar. Tangan gemetar memegang pensil alis. Ini pertama kalinya aku benar-benar mencoba merias wajah sendiri. Bukan sekadar oles lip balm dan bedak bayi seperti biasa. Di meja kecil kamar kosku yang sempit, beberapa alat makeup murah berjajar seadanya. Hadiah dari Sarah seminggu lalu. Nah, ini bukan soal mau jadi cantik buat siapa-siapa, kata Sarah saat memberikannya. Tapi belajar menghargai diri sendiri dari cara kamu melihat dirimu di cermin. Saat itu aku cuma tertawa kecil, merasa konyol. Tapi hari ini, aku mengerti maksudnya. Aku menghela napas panjang, lalu mulai menggambar pelan. Garis alis, sedikit tipis maskara, lalu bibirku, kupulas warna lembut yang hangat. Wajahku di cermin terasa berbeda. Bukan karena aku berubah jadi cantik seperti Nadine. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku memberi waktu untuk diriku sendiri. Hari Sabtu pagi, Sarah menemaniku datang ke kelas grooming dan public speaking di sebuah sanggar kecil di tengah kota. Tempat itu sederhana tapi ramai oleh perempuan-perempuan muda yang penuh semangat. Selamat datang, sapa Mbak Intan, mentor kami. Di tempat ini, kita bukan diajarkan cara menjadi orang lain, tapi bagaimana bersinar dengan versi terbaik dari diri kita. Kalimat itu langsung menyentuhku. Aku merasa seperti berada di tempat yang benar. Pelajaran pertama dimulai dari cara duduk dan berjalan. Bahumu jangan turun. Tatapan mata ke depan. Jangan takut terlihat percaya diri, ujar Mbak Intan sambil mencontohkan. Aku merasa kikuk, tapi semua peserta saling menyemangati. Bahkan saat aku salah melangkah atau tertunduk, mereka tersenyum dan berkata, "Ulangi pelan-pelan. Kamu bisa, Aruna." Hari kedua, kami belajar tentang komunikasi. Bagaimana memperkenalkan diri, cara bicara di depan umum, dan mengatur nada suara agar terdengar mantap tapi tetap lembut. Jangan takut didengar, kata Mbak Intan padaku. Suaramu pantas didengar. Ceritamu penting.
Jangan pernah merendahkan dirimu dalam dialog dengan siapapun. Kata-kata itu menusuk dalam. Karena selama ini, aku memang selalu merasa suaraku tak sepenting orang lain. Terlalu sering diam. Terlalu takut salah. Di hari ketiga, aku berlatih makeup bersama para peserta lain. Salah satunya, Mbak Rere, langsung memelukku setelah sesi selesai. Kamu punya aura tenang yang langka. Kalau kamu percaya diri, siapapun bakal tertarik dengar kamu bicara. Aku tersenyum, malu, tapi jujur, hatiku hangat. Sepulang kelas, Sarah memandangku sambil tersenyum bangga. Kamu sadar enggak? Kamu bersinar. Nah, bukan karena make up, tapi karena kamu sudah mulai melihat dirimu sendiri. Aku menunduk pelan. Dulu aku kira semua perubahan harus datang dari luar. Sekarang aku tahu, perubahan terbaik datang dari dalam hati. Sarah tertawa pelan. Akhirnya kamu lulus kelas Aruna 101. Kami berdua tertawa. Tapi malam itu aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa layak. Layak dicintai, layak dihargai, layak diperjuangkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diriku sendiri. 3 minggu sejak kelas itu, aku tak lagi gentar menghadapi dunia. Bahkan ketika aku kembali melihat Nadine di kampus, dengan genggaman tangan Bu Rina dan senyum sinisnya, aku tetap melangkah tanpa menunduk. Kali ini, dengan sepatu yang sama, tas yang sama, tapi sikap yang berbeda. Dan ketika mata Bu Rina menatapku dari ujung kepala, aku hanya tersenyum sopan dan berkata, "Selamat pagi, Bu." Lalu berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Tak ada pembuktian, tak ada pembalasan. Hanya Aruna, yang kini tak lagi takut. Pagi itu matahari belum tinggi saat aku menjemur pakaian di samping kontrakan. Udara sedikit pengap, tapi hatiku terasa jauh lebih lapang dari minggu-minggu sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidup bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang tumbuh. Aruna A. Suara itu datang dari Bu Ijah, tetangga depan rumah, sambil menggulung tikar usai menyapu halaman. "Kamu sekarang makin cantik ya. Aura kamu beda." Aku tersipu malu. "Ah, Bu Ijah bisa aja. Saya masih Aruna yang dulu kok." "Iya, tapi Aruna yang sekarang lebih tegas. Lebih bersinar," katanya sambil tersenyum hangat. "Kami semua bangga sama kamu, Nak." Aku hanya bisa tertawa kecil. Tapi saat kutoleh ke arah tetangga lainnya, Bu Murni yang sedang mengangkat galon ikut berseru, "Bener tuh, semangatmu nular ke kami. Jangan pernah minder. Nah, dunia emang sering jahat sama orang baik, tapi kita harus terus hidup dengan kepala tegak." Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Mereka, ibu-ibu kontrakan yang hidup pas-pasan, yang sering menunggak listrik bersama, berbagi garam kalau kehabisan uang, dan saling menitip anak saat kerja. Mereka melihat aku bukan sebagai gadis miskin yang tak pantas mencintai pria kaya, tapi sebagai bagian dari mereka. Keluarga kecil di pinggir kota yang tak pernah menuntut, hanya memberi dukungan tulus. "Aruna." Suara lembut itu datang dari balik pagar. Pak RT, Pak Darto, berdiri dengan kaos polos dan sandal jepit. Wajahnya teduh seperti biasa. Aku segera membuka pintu pagar. "Maaf ya Pak, saya belum sempat setor kas bulanan." Pak RT tertawa kecil. "Bukan itu yang saya pikirin. Saya cuma pengen ngomong langsung."
Kami duduk di kursi kayu di teras kecil. Beliau mengamati wajahku dengan tenang, lalu berkata, "Saya dengar cerita dari Bu Ijah. Katanya kamu habis dihinakan di acara keluarga pacar kamu ya?" Aku tercekat. Ternyata desas-desus itu sudah menyebar. Pak Darto melanjutkan, "Aruna, saya tahu kamu mungkin capek. Tapi saya cuma mau bilang, kamu gadis kuat. Sejak pertama pindah ke sini, saya lihat kamu gak pernah ngeluh. Kamu kerja, kuliah, bantu tetangga. Semua kamu jalani tanpa banyak cerita. Itu bukan hal sepele." Aku menunduk. Suara hatiku mulai pecah. Tapi kadang, rasanya aku capek, Pak. Rasanya seperti dunia selalu bilang aku nggak cukup. Gimana pun aku usaha, tetap aja dipandang rendah. Pak Darto menghela napas, lalu menatap langit pagi yang sudah mulai cerah. Kita nggak bisa paksa dunia buat adil, nak. Tapi kita bisa tentukan siapa yang punya kuasa atas hidup kita. Kalau mereka bilang kamu bukan siapa-siapa, jangan percaya. Kamu sudah jadi sesuatu buat banyak orang. Buat ibu-ibu kontrakan sini. Buat adik-adik yang lihat kamu belajar malam-malam di teras. Bahkan buat saya. Air mataku menetes. Tak tertahan lagi. Aku menangis di depan Pak RT. Tak malu. Tak berpura-pura kuat. Saya cuma takut gagal, Pak. Takut kecewain ayah saya. Takut, gak sanggup terus bertahan. Pak RT menggenggam tanganku pelan. Kamu gak gagal, Aruna. Kamu sedang tumbuh. Dan semua pohon yang tumbuh pasti pernah diterpa angin. Tapi lihatlah, kamu tetap berdiri. Aku memeluknya. Tangisan yang kutahan selama ini tumpah tanpa malu. Di pelataran rumah kontrakan, di antara suara ayam dan radio butut tetangga, aku merasa seperti pulang. Sore harinya, saat aku keluar untuk membeli beras, Bu Ijah memberiku bungkusan kecil. "Ini rendang buat kamu. Saya tahu kamu sering lupa makan kalau lagi sedih." Aku menatap bungkusan itu dengan haru. "Terima kasih, Bu." "Dan satu lagi," bisiknya, "kalau kamu nikah sama Dimas, jangan lupa undang kami ya. Tapi kalau nggak jadi pun, kamu tetap anak kami di sini." Kami tertawa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tak lagi sendirian. Aku punya mereka. Dan yang terpenting, aku mulai punya diriku sendiri. Malam itu, aku tidak sengaja bertemu Nadine di sebuah event komunitas entrepreneur muda. Aku datang bukan sebagai undangan kehormatan, melainkan sebagai panitia magang, tugas dari program kampus. Sementara Nadine, seperti biasa, tampil memukau di karpet merah kecil dengan dress pas badan dan senyum selebgramnya. Aruna, ya." Nadine memicingkan mata ke arahku. Aku mengangguk sopan. "Iya. Hai, Nadine." Ia melirik name tag di dadaku dan tersenyum tipis. "Wah, keren juga ya. Sekarang kerja jadi panitia. Luar biasa." Ada nada menyindir dalam kalimatnya, tapi aku memilih diam. Aku sudah belajar terlalu banyak tentang menjaga harga diri di hadapan orang yang tak layak merendahkan. "Gimana? Dimas masih sering ngejar-ngejar kamu?" Lanjutnya tanpa diminta. Aku hanya menjawab dengan tatapan datar. "Itu urusan kami." Tiba-tiba seseorang memanggil Nadine. Seorang pria parubaya berjas mewah. Dari pembicaraan cepat mereka, aku menangkap nama pria itu, Pak Rudi. Dan entah bagaimana,
Nadine lupa mematikan mic AirPC-nya setelah memberikan sambutan singkat. Suaranya bocor ke sistem speaker yang kebetulan sedang disetting ulang oleh operator. Tidak keras, tapi cukup jelas terdengar olehku dan beberapa orang terdekat di backstage. Aku cuma butuh 1-2 bulan lagi dekatin Dimas. Begitu aku dapat koneksi ke direksi perusahaan ayahnya. Game over. Aku nggak butuh cowok kayak dia beneran kok. Gila aja aku nikah sama pria yang masih nunggu restu maminya. Aku membeku. Jantungku berdegup keras. Untuk sesaat, dunia seperti membeku di sekelilingku. Suara itu, nada manipulatif yang penuh perhitungan, berasal dari mulut perempuan yang selama ini dikagumi semua orang sebagai sempurna. Nadine, gadis kaya yang selalu menganggapku murahan, ternyata tak lebih dari wanita oportunis yang haus akses kekuasaan. Beberapa menit kemudian, Nadine kembali ke belakang panggung dan sempat menatapku tajam. Seolah menyadari aku mendengar semuanya. Jangan sok polos ya, Aruna. Dunia ini milik orang yang bisa mainkan peran. Kamu gak cocok ada di peta permainan ini. Aku menatapnya dengan pandangan berbeda kali ini. Bukan aku yang gak cocok, Nadine, ucapku tenang, tapi kamu yang akan lelah karena harus terus pakai topeng. Dia tertawa sinis, lalu pergi tanpa membalas. Di malam yang sama, aku berjalan sendirian pulang, menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Udara dingin menusuk tulang, tapi ada bara kecil dalam hatiku yang menyala. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa kalah. Aku tahu sekarang bahwa semua caci maki yang kuterima selama ini bukan karena aku tidak layak, tapi karena aku mengancam kemunafikan mereka. Karena aku, dengan segala kekurangan, memilih untuk jujur, untuk tulus. Dan yang paling menyakitkan, Dimas ternyata juga sedang dimanipulasi. Keesokan harinya, aku duduk di taman kecil belakang kontrakan, menatap pohon jambu yang mulai berbunga. Sarah datang membawa 2 gelas teh. Kenapa muka kamu kayak habis nemu fakta besar? Katanya sambil duduk di sampingku. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang Nadine. Tentang rekaman suara yang kudengar. Tentang betapa semua ini bukan lagi soal cinta, tapi juga harga diri. Sarah mendengarkanku penuh perhatian. Lalu dengan pelan berkata, "Kamu harus cerita ke Dimas." Aku menoleh. Buat apa? Karena dia berhak tahu kebenaran. Dan karena kamu, bukan orang yang sembunyi saat tahu kebenaran penting. Aku terdiam. Apa kamu masih cinta sama dia? Tanya Sarah pelan. Aku memejamkan mata. Aku masih punya rasa, tapi aku juga punya luka. Sarah menggenggam tanganku. Kalau kamu memilih untuk lanjut hidup tanpa dia, itu hakmu. Tapi jangan pernah biarkan luka menghalangi kamu bersikap benar. Hari itu juga, aku kirim pesan singkat ke Dimas. Besok bisa ketemu? Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Penting. Balasan itu datang hanya 5 menit kemudian. Aku juga mau bicara. Jam 10 pagi di taman biasa. Ya. Aku menatap layar ponselku lama. Detik demi detik terasa berat. Tapi aku tahu, ini langkah yang harus kuambil. Langkah menuju penutupan luka. Atau pembuka jalan baru. Taman itu sepi pagi ini. Angin menyapu dedaunan jatuh, dan bangku panjang tempat biasa kami duduk tampak kosong. Aku datang lebih dulu, dengan hati yang dipenuhi tanya. Apakah ini akan jadi pertemuan yang menenangkan?
atau justru penutup dari segalanya? 15 menit kemudian, Dimas datang. Kemejanya rapi, wangi parfumnya masih sama seperti biasa, tapi ada yang berbeda di wajahnya. Tatapannya redup, geraknya ragu. "Maaf telat," katanya pelan. Aku mengangguk. "Nggak apa-apa. Duduk." Kami sama-sama diam beberapa saat. Lalu aku membuka suara. "Aku tahu tentang Nadine." Dimas langsung menatapku. "Kamu tahu apa?" Aku menceritakan semuanya. Tentang event komunitas, tentang RPC yang bocor, tentang kalimat Nadine yang menyebut Dimas hanya sebagai jalan menuju akses perusahaan. Dia menggeleng-geleng, wajahnya tampak tercabik. Aku nggak nyangka." "Nggak ada yang nyangka," jawabku pelan. "Tapi itu kenyataannya." Dimas menarik napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi asing. Dingin, tak lagi teduh. "Aruna, aku udah pikirin ini baik-baik." Aku menegang. Ada sesuatu di nada suaranya yang tak biasa. "Maksud kamu?" tanyaku. Dia mengusap wajahnya. "Mungkin untuk sekarang, kamu harus menjauh dulu." Darahku seperti berhenti mengalir. "Apa?" "Aku tahu kamu terluka. Aku juga. Tapi keadaannya sekarang rumit." Ibu makin keras sikapnya. "Nadine terus datang ke rumah. Aku butuh waktu buat mikir semuanya." "Mikir?" Aku tertawa hambar. "Selama ini aku dihina, disindir, difitnah, dan kamu butuh waktu mikir? Setelah kamu tahu siapa Nadine sebenarnya?" Dia menghindari pandanganku. "Aku nggak tahu harus ngapain, Aruna. Aku bingung." "Bingung?" Suaraku meninggi. "Kamu cowok, Dimas. Bukankah harusnya kamu yang pasang badan, bukan malah mundur dan bilang, menjauh dulu?" Dia masih diam. Tanganku gemetar. "Kamu lebih milih diam karena takut ibumu kecewa, atau karena sebenarnya kamu juga ragu sama aku?" Wajahnya berubah, tapi tak ada jawaban. Air mata mulai menggenang di mataku. "Kamu tahu apa yang paling nyakitin, Dimas? Bukan omongan ibumu, bukan sindiran Nadine. Tapi kamu, orang yang aku percaya, lebih milih diam dan mundur. Itu yang bikin semuanya hancur." Dia bangkit dari duduknya. "Aruna, aku..." "Jangan," potongku tajam. "Aku nggak butuh penjelasan setengah hati. Kalau kamu mau mundur, silakan. Tapi jangan pakai alasan mikir. Karena yang butuh waktu mikir, bukan aku, tapi kamu yang gak berani berdiri di sisiku." Aku berbalik pergi. Suaraku tercekat, tapi langkahku mantap. Meninggalkan Dimas di bangku taman itu, sendirian. Malamnya, aku termenung di depan jendela kamar kontrakan. Sarah datang membawa roti bakar dan teh hangat, duduk di sebelahku. "Jadi, dia nyuruh kamu menjauh?" Aku mengangguk perlahan. Sarah menarik napas panjang. "Maaf ya, Nah, tapi menurutku, mungkin ini jawaban dari Tuhan." Aku menoleh. "Jawaban gimana?" "Jawaban bahwa cinta itu nggak cukup kalau sendirian yang berjuang. Dan mungkin kamu terlalu lama berharap dari seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri." Aku menatap teh yang berembun. "Aku masih sayang." "Sayang itu wajar. Tapi jangan sampai sayang bikin kamu buta." Kami terdiam. "Jadi, sekarang kamu mau apa?"
Tanya Sarah. Aku menoleh padanya. Aku mau buktiin bahwa aku bisa berdiri sendiri. Bahwa aku bukan perempuan yang bisa dibuang seenaknya. Sarah tersenyum. Itu Aruna yang aku kenal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan dada lapang. Bukan karena tak sakit lagi, tapi karena aku sudah tak mau bergantung pada siapapun untuk sembuh. Sudah 3 hari sejak aku terakhir bertemu Dimas di taman itu. Sejak ia memintaku menjauh, aku memutuskan mematikan semua notifikasi pesan dan fokus pada satu hal. Mencari kembali diriku yang hilang. Namun malam ini, ada dorongan yang begitu kuat dalam hatiku. Rindu. Bukan pada Dimas, tapi pada satu sosok yang selalu kucintai dalam diam. Ayah. Aku sudah lama menjauh dari keluarga. Bukan karena benci, tapi karena ingin menepati janji. Janji pada almarhumah mama, dan pada ayah, bahwa aku akan belajar hidup dari bawah, merasakan dunia dari sisi yang tidak mewah. Ayah mendukung keputusan itu. Ia bahkan yang menyarankan aku tinggal sendiri dan tidak membuka jati diriku. Ia ingin aku tidak tumbuh jadi gadis manja pewaris harta, tapi perempuan tangguh yang tahu cara berdiri saat jatuh. Dan malam ini, aku naik taksi dan pulang ke rumah ayah. Gerbang besar itu masih sama. Rumah 2 lantai bergaya klasik, halaman luas dengan air mancur di tengah. Tapi yang paling menyentuh hatiku adalah sosok laki-laki parubaya dengan rambut mulai memutih yang berdiri di beranda, menatap ke arah mobilku dengan senyum dan mata berkaca-kaca. Aruna, bisiknya lirih, seperti takut itu hanya mimpi. Aku turun dari mobil dan menghampirinya perlahan. Ayah, kataku pelan. Dan seperti pecahan gelas yang tak bisa ditahan, kami langsung berpelukan. Tangisnya pecah lebih dulu. Ayah rindu sekali. Nak, setiap malam ayah nunggu kabar darimu. Tapi ayah tahu, kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa. Tangisku meledak. Maaf, aku lama gak pulang. Ia memelukku lebih erat. Kamu gak salah. Kamu cuma lagi belajar jadi kamu yang sebenarnya. Kami duduk di ruang tamu setelahnya. Rumah itu hangat, penuh kenangan, tapi terasa jauh bagiku karena sudah lama kutinggalkan. Ayah menyuguhkan teh kesukaan mama. Ayah tahu, kamu kesini pasti bukan cuma karena rindu, katanya, menatapku lembut. Aku mengangguk. Aku capek, Yah. Ia menatapku penuh kasih. Aku jatuh cinta pada seorang pria. Tapi aku dikhianati. Bukan karena dia selingkuh, tapi karena dia gak punya cukup keberanian untuk membelaku. Ayah terdiam. Aku dihina karena penampilanku. Karena aku terlihat sederhana. Mereka gak tahu siapa aku. Dan aku juga gak pernah cerita siapa aku sebenarnya. Ayah tersenyum kecil. Dan sekarang kamu mulai sadar bahwa kamu bukan cuma gadis kontrakan biasa. Aku menggeleng. Bukan itu maksudku. Aku cuma bingung. Aku nggak mau orang-orang suka padaku karena aku anak direktur besar. Tapi aku juga nggak mau terus diinjak-injak karena mereka kira aku bukan siapa-siapa. Ayah mengangguk. Mengerti. Itu yang membuat pilihan kamu berat. Tapi ketahuilah, nah, kamu bukan siapa kamu di KTP. Kamu adalah pilihan-pilihanmu. Dan kamu sudah membuktikan, tanpa embel-embel keluarga, kamu bisa berdiri. Aku menunduk, tapi rasanya tetap sakit. Yah. Ayah menggeser duduk, memegang tanganku.
Kamu tahu kenapa ayah biarkan kamu hidup sederhana? Karena ayah ingin kamu jadi perempuan yang bisa lihat dunia dari bawah, bukan dari atas. Supaya saat kamu memimpin nanti, kamu tahu rasanya jadi mereka yang sering diremehkan. Mataku kembali basah. Aku nggak tahu apakah aku bisa jadi orang sekuat itu. Ayah menatapku dalam-dalam. Kamu sudah jadi orang itu, Aruna. Keesokan harinya, ayah mengajakku ke kantor pusat perusahaan, PT Surya Karya Abadi, perusahaan konstruksi nasional yang berdiri sejak aku masih bayi. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Aku masuk sebagai tamu istimewa, dan semua orang di lobi menyambutku dengan senyum bingung. Ayah, mereka kenal aku. Ayah tertawa kecil. Mereka hanya diberitahu bahwa hari ini kamu akan diperkenalkan sebagai calon direktur divisi CSR. Kalau kamu setuju. Aku terkejut. Apa? Ayah mau kamu mulai dari situ. Mengurus proyek-proyek sosial, beasiswa, pelatihan kerja untuk masyarakat kecil. Hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah kamu alami. Aku menunduk. Yah, aku belum siap. Kalau menunggu siap, kamu nggak akan pernah jalan. Dan seperti itulah hari itu berlalu. Aku diperlihatkan ruang kerjaku, bertemu beberapa kepala divisi, dan merasakan untuk pertama kalinya. Dihargai karena siapa aku, tapi juga karena kemampuan yang bisa kulatih. Malam itu aku duduk di balkon rumah besar ayah, menatap bintang yang mulai bertaburan. Dalam hati, aku tahu, jalan hidupku baru dimulai. Aku belum sepenuhnya pulih dari luka, tapi aku sudah tahu satu hal. Aku tidak sendiri. Aku punya keluarga yang mencintaiku dengan tulus. Dan dari sini, aku akan bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan gadis yang bisa dihancurkan hanya karena tak bermerek dan tak dikenal. Aku adalah Aruna Surya, dan aku akan menentukan jalanku sendiri. Gaun biru tua dengan potongan leher tinggi dan lengan panjang membalut tubuhku malam ini. Rambutku disanggul elegan. Makeupku natural tapi tegas. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku di cermin bukan sebagai gadis kontrakan yang lugu, tapi sebagai Aruna Surya. Ayah siap? Tanyaku sambil melangkah ke ruang tamu rumah besar kami. Ayah menoleh, tersenyum bangga. Kamu terlihat seperti ibumu malam ini. Aku menggenggam lengan ayah ketika kami tiba di ballroom Hotel Bintang 5, tempat gala dinner perusahaan berlangsung. Malam ini adalah acara ulang tahun ke-30 PT Surya Karya Abadi. Semua petinggi, mitra, dan keluarga besar bisnis hadir. Termasuk tamu-tamu dari perusahaan pesaing. Dan, termasuk keluarga Wijaya, keluarga Dimas. Langkah kakiku mantap saat memasuki ballroom. Tatapan tamu-tamu menyapa, sebagian kagum, sebagian penuh tanya. Tak sedikit yang berbisik, mencoba menebak siapa perempuan di samping Pak Surya yang jarang terekspos media. Siapa itu? Ya? Putri Pak Surya. Kayaknya bukan. Belum pernah lihat sebelumnya. Tapi semua gumaman itu lenyap ketika aku melihat tiga sosok yang berdiri di dekat meja VIP. Bu Rina, Nadine, dan Dimas. Mereka tampak membeku ketika melihatku mendampingi ayah. Mata Nadine menyipit, sementara Bu Rina perlahan menegang. Dimas? Ia terpaku, seperti tak percaya. Aku melangkah melewati mereka, hanya memberikan anggukan kecil sopan. Tak ada dendam di wajahku.
tapi cukup untuk mengguncang harga diri mereka. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara MC menggema. Kami persilakan Bapak Surya dan putrinya, Aruna Surya, untuk duduk di meja utama bersama Dewan Komisaris. Gelas anggur hampir terjatuh dari tangan Nadine. Dimas memalingkan wajah. Bu Rina mencengkeram tas klaknya. Aku tersenyum kecil dan berjalan ke meja utama bersama ayah. Saat hidangan pembuka disajikan, Nadine menyeret langkah ke mejaku dan berdiri dengan senyum manis palsu. Hai, Aruna. Ya? Aku rasa kita pernah ketemu di rumah Dimas. Aku menatapnya lembut. Oh, tentu. Saat kamu pura-pura menumpahkan teh ke bajuku. Nadine tersenyum kaku. Aku nggak sengaja waktu itu. Tapi wow, kamu berubah ya sekarang. Siapa sangka gadis kontrakan bisa duduk di sini. Aku mendekat sedikit, dengan suara tenang namun tajam. Bukan soal tempat duduk, Nadine. Tapi siapa yang layak mendampingi seseorang, bukan karena status, tapi karena nilai. Sebelum Nadine bisa membalas, ayah berdiri. Aruna, kita perlu ke podium. Ayo. Podium malam itu jadi titik balik hidupku. Ayah memberikan sambutan hangat, lalu memperkenalkanku di depan ratusan orang sebagai calon pemimpin divisi CSR yang baru. Saya ingin memperkenalkan Aruna Surya, putri saya satu-satunya. Ia telah melewati perjalanan pribadi yang tidak mudah. Ia memilih hidup sederhana, menyamar, dan membangun jati dirinya dari bawah. Dan hari ini, ia berdiri di sini, bukan karena nama saya, tapi karena keteguhannya. Tepuk tangan meriah mengisi ruangan. Tanganku bergetar saat mengambil mikrofon. Tapi saat melihat ke arah Bu Rina, Nadine, dan Dimas, aku tahu, aku harus bicara. Terima kasih. Nama saya Aruna. Saya pernah bekerja serabutan, tinggal di rumah kontrakan kecil, dan dicibir karena pakaian murah saya. Tapi semua itu tidak pernah menjatuhkan saya, karena saya tahu nilai seseorang tidak terletak di merek baju, tapi pada ketulusan hati dan kegigihan kerja. Beberapa orang berseru kecil. Kamera-kamera mulai menyorotku. Dan saya berdiri di sini bukan untuk membalas siapapun. Saya hanya ingin mengatakan, jangan pernah meremehkan siapapun yang terlihat sederhana. Bisa jadi mereka sedang menyembunyikan cahaya yang belum waktunya bersinar. Mataku menangkap sorot mata Dimas. Tatapannya penuh penyesalan. Tapi aku hanya tersenyum. Lalu melangkah turun dari podium. Anggun. Malam makin larut. Saat aku berdiri di dekat balkon ballroom, menikmati angin malam, langkah familiar mendekat dari belakang. Aruna. Suara itu berat. Lirih. Penuh luka. Aku menoleh. Dimas. Aku baru tahu. Bisiknya. Tentang semua ini. Aku hanya menatapnya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku mengangkat alis. Kalau aku bilang, kamu akan bersikap beda sejak dulu. Dan aku tak mau dicintai karena status. Ia menunduk. Aku salah. Waktu itu. Aku tahu. Bukan salahmu. Ujarku tenang. Kamu cuma belum siap berdiri di samping seseorang yang sedang dilukai. Tapi aku nggak butuh simpati sekarang. Aruna, aku masih. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Cinta saja nggak cukup, Dimas. Kalau tak ada keberanian membela. Dia terpaku. Wajahnya seperti menelan pahitnya kenyataan.
Aku tersenyum kecil, lalu berjalan meninggalkannya. Malam ini, aku tak hanya mengungkapkan jati diriku. Malam ini, aku berdiri sebagai Aruna yang utuh. Pagi setelah gala dinner masih terasa seperti mimpi. Aku bangun di kamar lama mama, tempat di mana banyak kenangan masa kecilku bersembunyi. Tapi hari ini bukan lagi tentang masa lalu. Hari ini, semuanya berubah. Bukan karena aku sengaja membongkar jati diri, tapi karena dunia akhirnya melihatku sepenuhnya. Pagi itu, berita tentang gala dinner menyebar luas. Beberapa media bisnis menulis, putri Direktur PT Surya Karya Abadi ternyata pernah hidup menyamar di kalangan bawah. Aruna Surya, calon pemimpin muda CSR, mengejutkan dunia korporat. Media sosial pun ramai. Foto-fotoku saat berdiri di podium tersebar di mana-mana. Ada yang memuji transformasiku, ada yang kaget, ada juga yang sinis. Ternyata selama ini dia anak orang kaya toh. Pantas aja berani. Tapi aku tak menggubris semua itu. Aku hanya menyiapkan diriku. Karena aku tahu, Bu Rina dan Nadine pasti akan datang. Dan aku benar. Sore itu, ayah baru saja pergi menghadiri rapat. Aku duduk di taman belakang, mengenakan kemeja putih dan celana linen, ketika seorang pelayan menghampiri. Nona Aruna, tamu datang. Ibu Rina dan Nona Nadine. Aku menarik napas panjang. Silakan masuk. Tak lama kemudian, mereka berdua muncul di ambang pintu kaca. Nadine tampak kaku. Sementara Bu Rina berdiri dengan ekspresi sulit ditebak, antara marah, malu, dan bingung. Silakan duduk, kataku dengan tenang, menawarkan bangku taman. Mereka duduk. Hening beberapa detik. Bu Rina akhirnya membuka suara. Aruna, kenapa kamu gak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya? Nada suaranya bukan menuduh, tapi juga bukan murni menyesal. Aku menatapnya lurus. Karena saya tidak ingin dikenali dari nama ayah saya. Saya ingin dikenal sebagai saya sendiri. Nadine menyela, suaranya sumbang. Tapi kamu bohong. Kamu berpura-pura jadi orang biasa. Kamu membohongi Dimas. Aku tertawa pelan. Saya tidak pernah mengatakan siapa saya. Tapi saya juga tidak pernah mengatakan kebohongan apapun. Yang kalian simpulkan, itu dari penampilan saya. Dari pakaian saya. Dari kontrakan saya. Nadine merengut. Kamu mempermainkan kami. Tidak, Nadine. Kalian yang mempermainkan harga diri saya. Berkali-kali. Aku menatapnya tajam. Kamu meludahi wajah orang yang kamu pikir tak selevel. Sekarang giliran kamu merasa dipermainkan. Sakit, ya? Bu Rina mengangkat tangan, berusaha meredakan. Aruna, kita mungkin pernah salah menilai. Tapi kamu harus tahu, sebagai ibu, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku menoleh pelan. Dan kamu pikir aku bukan yang terbaik karena aku terlihat sederhana? Bu Rina terdiam. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Mataku menatap langsung ke matanya. Bu, saya nggak butuh pengakuan ibu. Tapi saya ingin satu hal. Jangan pernah ajarkan anak ibu untuk jadi pengecut. Bu Rina terlihat terpukul. Wajahnya menegang. Apa kamu pikir Dimas pengecut? Katanya dengan nada tinggi. Aku tetap tenang. Dia tidak berdiri di samping saya saat saya dibantai di rumah ibu. Dia diam saja waktu saya dihina di depan tamu.
Bahkan ketika saya difitnah, dia cuma minta saya menjauh. Nadine menoleh pada Bu Rina, berbisik, "Fitnah? Maksudnya chat palsu itu?" Aku menangkap bisikan itu, dan langsung menatap Nadine. "Oh, jadi kamu belum mengaku ya? Siapa yang buat akun palsu dan mengirimkan pesan itu ke Dimas?" Wajah Nadine langsung pucat. Bu Rina memelototinya. "Kamu." Nadine terbata. Aku pikir dia. Aku cuma ingin melindungi Dimas." Aku tertawa sinis. "Melindungi atau memastikan tidak ada yang bisa mendekatinya selain kamu?" Bu Rina berdiri. Aku harus bicara dengan Dimas soal ini." Aku ikut berdiri. "Silakan, Bu. Dan sampaikan ke Dimas. Saya tidak membenci dia. Saya hanya sudah tidak yakin lagi. Apakah cintanya cukup besar untuk seseorang seperti saya?" Mereka keluar dari taman dengan langkah cepat. Nadine tampak kacau. Dan Bu Rina, entah apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Malam harinya, aku menerima pesan dari Dimas. "Kita bisa ketemu?" Aku tidak langsung membalas. Beberapa jam kemudian, aku membuka pesannya dan membalas. "Bisa. Tapi bukan untuk memperbaiki masa lalu. Aku cuma ingin kamu mendengar. Kami bertemu di taman kecil tempat kami dulu suka duduk berdua. Dimas datang mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Aruna," ucapnya pelan. "Aku tahu kamu kaget," kataku lebih dulu. "Tapi identitasku nggak mengubah semua yang sudah terjadi." "Aku merasa bodoh," bisiknya. "Aku diam saat kamu dilukai. Karena aku takut melawan ibu." Aku menatapnya. Dan itu bukan kesalahan. Tapi itu pilihan. Dan aku juga berhak memilih. Untuk tak lagi berjalan dengan orang yang memilih diam. Ia menunduk. "Tapi aku masih mencintaimu." Aku menghela napas. Aku tahu. Tapi kadang, cinta saja nggak cukup kalau keberanian nggak ikut hadir. Ia menatapku. Setetes air mata jatuh dari matanya. "Kamu akan pergi. Aku akan melanjutkan hidupku. Dan kalau suatu saat kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri, bukan untukku, tapi untuk dirimu, mungkin kita bisa bicara lagi." Aku beranjak. Meninggalkannya di bangku taman itu, di tengah malam yang terasa begitu sunyi. Aku tak menangis. Karena malam itu, aku benar-benar utuh. Konflik 15, Bu Rina mendekat. Bu Rina datang membawa bingkisan dan minta maaf. Mengaku menyesal karena sudah salah menilai. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di balkon rumah besar ayah, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca laporan proyek CSR yang akan segera aku pegang. Hidupku mulai terasa tertata, tapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa disangkal. Bukan karena kehilangan Dimas, tapi karena luka-luka lama yang belum benar-benar sembuh. Tiba-tiba, Mbak Retno, asisten rumah tangga kami, datang menghampiri. "Mbak Yu Aruna, ada tamu di depan." "Ibu Rina." Tanganku refleks terhenti. Dadaku sedikit berdegup. "Ibu Rina?" ulangku pelan. "Iya, beliau datang sendiri. Bawa bingkisan." Aku menarik napas pelan, mencoba mengatur detak jantung. "Persilakan masuk. Bawa ke ruang tamu." Aku melangkah pelan ke ruang tamu. Bu Rina duduk tegak, mengenakan blus pastel dan rok rapi. Di pangkuannya ada tas kecil elegan, dan di sebelahnya,
Sebuah bingkisan berisi kue lapis legit dan buah. Wajahnya terlihat gugup. "Selamat pagi, Bu," sapaku dengan sopan. Aku duduk di seberangnya. Ia menoleh. "Selamat pagi, Aruna." Kami saling diam beberapa detik. Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku minta waktu sebentar. Aku mengangguk. "Silakan." Bu Rina mengusap tangannya yang dingin. "Aku datang bukan sebagai mantan calon mertua, tapi sebagai seorang ibu dan seorang perempuan." Ia menatapku. "Aku ingin minta maaf, Aruna." Aku menahan napas. Mendengar permintaan maaf dari Bu Rina adalah hal yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. "Saya pernah sangat merendahkanmu," lanjutnya. "Menganggap kamu tidak pantas, hanya karena penampilanmu. Karena aku terlalu takut Dimas akan menjalani hidup yang tidak standar. Aku pikir aku melindunginya." Ia menghela napas. Tapi ternyata akulah yang membutakan dia. Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. "Saat kamu berdiri di podium itu, Aruna, aku seperti ditampar. Bukan karena kamu anak direktur, tapi karena kamu berdiri begitu tegak, dengan luka-lukamu, dan tetap tidak menunjukkan dendam." Aku masih diam. Tak ingin buru-buru melebur rasa. Aku tahu mungkin kamu belum bisa memaafkan. Tapi aku harap kamu tahu, aku menyesal. Aku akhirnya bicara. "Bu, luka yang ibu tinggalkan bukan soal hinaan atau penampilan. Tapi soal bagaimana ibu membuat saya merasa kecil. Tidak dianggap manusia." Bu Rina tertunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi saya juga sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Dan butuh keberanian untuk datang ke sini dan mengakui salah." Aku tersenyum tipis. "Saya menghargainya, Bu." Ia menatapku, pelan-pelan. "Kamu gadis yang sangat kuat, Aruna. Saya bisa mengerti sekarang kenapa Dimas jatuh cinta padamu." Aku terdiam sesaat. Nama itu masih menusuk sedikit, tapi tak lagi menyayat. "Apa Dimas tahu ibu datang ke sini?" tanyaku akhirnya. Ia menggeleng pelan. "Tidak. Ini keputusanku sendiri." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah datang. Dan terima kasih untuk bingkisannya." Bu Rina menatapku, kali ini dengan ketulusan yang tak lagi dibuat-buat. "Saya nggak minta kamu kembali ke Dimas. Tapi kalau suatu hari kamu ingin bicara, atau sekadar minum teh, rumah saya terbuka." Setelah Bu Rina pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Ada perasaan aneh yang merayap pelan. Bukan bahagia, bukan lega, tapi lapang. Mungkin ini namanya penyembuhan. Bukan karena yang menyakiti kita meminta maaf, tapi karena kita tak lagi butuh balas dendam. Dan dalam diam, aku tahu hidupku mulai menuju arah yang benar. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak tenggelam. Hari itu langit mendung. Angin berhembus lembut di taman belakang rumah ayah. Aku sedang membaca lembar proposal kegiatan sosial di desa binaan saat Mbak Retno datang tergesa-gesa. "Mbak Yu Aruna, ada tamu di depan. Mas Dimas." Tanganku refleks mengepal di atas dokumen. "Sendiri?" "Iya, bawa mobil kecil dan bunga." Aku terdiam sejenak. Hati ini, yang sudah mulai kukunci rapat, seolah kembali digedor dari luar.
Tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Aku akan menatapnya. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengakhiri apapun yang belum selesai. Suruh masuk ke taman belakang, ujarku pelan. Aku tunggu di sini. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di batu kerikil taman. Aku tetap duduk, tidak menoleh. Aruna. Suaranya masih sama. Tenang. Dalam. Tapi kini terasa lebih ragu. Aku menoleh perlahan. Dimas berdiri di ambang, memegang setangkai lili putih. Wajahnya tirus, matanya seperti kurang tidur. Aku boleh duduk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia duduk di hadapanku, memegang bunganya erat-erat. Tangannya gemetar. Aku tak berkata apa-apa, hanya menunggu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Kamu bisa mulai dari apa yang membuatmu datang ke sini, jawabku tenang. Ia mengangguk, menunduk sejenak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Saat memintamu menjauh. Saat diam ketika kamu dihina. Aku pengecut. Aku masih diam. Aku pikir aku melindungi kamu dengan menjauhkanmu dari ibuku. Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku membiarkan kamu dilukai, dan aku tidak melakukan apapun. Tanganku mengepal di pangkuan. Hatiku berkecamuk. Dimas melanjutkan, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah kamu pergi, semuanya terasa kosong. Nadine bukan kamu. Bahkan saat dia ada, aku merasa seperti kehilangan rumah. Aku menatapnya lurus. Dulu, aku menunggu kamu datang dan bicara seperti ini. Tapi kamu tidak pernah datang. Aku takut. Tapi sekarang aku tahu, rasa takut itu tidak sebanding dengan kehilanganmu. Ia menghela napas, suaranya berat. Aku ingin menebus semuanya. Aruna, kalau kamu masih punya sedikit saja ruang untukku, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku memalingkan wajah. Dadaku sesak. Dimas, ucapku pelan. Waktu kamu diam saat aku dihina, itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah dikatakan ibumu. Ia terdiam. Aku berdiri sendiri, dalam hujan, dalam tatapan sinis. Dan kamu yang seharusnya menjadi payung, memilih berpaling. Air mata mengalir di pipiku, meski suaraku tetap tenang. Apa kamu tahu berapa malam aku menangis sendirian? Menyalahkan diriku, mengutuk diriku yang gak pantas? Dimas menunduk, menggigit bibir bawahnya. Tapi setelah semua itu, aku bangkit, Dimas. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu padamu, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Ia menatapku dengan mata basah. Dan aku bangga padamu, Aruna. Aku benar-benar bangga. Kamu lebih dari apapun yang pernah aku bayangkan. Aku menatapnya, pelan. Lalu kenapa kamu datang sekarang? Karena aku masih mencintaimu, jawabnya tanpa ragu. Dan cinta itu bukan lagi tentang ingin memilikimu, tapi ingin berjalan bersamamu, dengan caramu, bukan caraku. Aku menunduk. Hati ini bergolak. Tapi aku tahu, cinta tanpa kepercayaan adalah pondasi rapuh. Dan kalau kamu sudah menemukan seseorang lain, aku akan mundur. Aruna, aku hanya ingin kamu tahu, aku siap berdiri di belakangmu, walau cuma sebagai penonton yang bahagia melihatmu bersinar. Aku terdiam lama, kemudian berdiri perlahan. Dimas,
Aku belum tahu apakah aku bisa membuka pintu itu lagi. Ia bangkit, menatapku penuh harap. Tapi untuk pertama kalinya, kamu datang bukan sebagai anak manja, tapi sebagai pria yang tahu cara mencintai dengan benar. Ia tersenyum. Jadi, apa itu artinya masih ada harapan? Aku tersenyum tipis. Aku belum bisa menjawab sekarang. Tapi aku tidak akan mengusirmu. Dimas tertawa kecil, lega. Bahkan itu pun sudah cukup buatku. Keluar dari rumah ini, ucap Dimas tajam. Kamu nggak bisa usir aku, Bu Rina. Sudah tahu. Tiba-tiba suara Bu Rina terdengar dari balik pintu. Ia masuk perlahan, wajahnya penuh kekecewaan. Aku mendengar semua, katanya. Kamu mempermainkan anakku, dan mempermalukan keluargaku. Nadine mencoba bertahan, tapi tatapan Bu Rina tajam seperti pisau. Mulai malam ini, putus semua urusan kita, tegas Bu Rina. Nadine pergi malam itu, tanpa pamit, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dan saat rumah kembali sunyi, Dimas terduduk di ruang tamu. Air matanya menetes diam-diam. Bukan karena kehilangan Nadine, tapi karena menyadari, ia kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya dengan tulus, dan ia menukarnya dengan kebohongan. Bu Rina duduk di sampingnya. Maafkan ibu, Dim. Dimas menggeleng. Ibu nggak perlu minta maaf. Ini kesalahanku juga. Ia menatap keluar jendela. Tapi satu hal yang pasti, Bu. Aruna bukan cuma pantas dicintai. Dia pantas diperlakukan dengan hormat. Bu Rina menunduk, tak berkata apa-apa. Malam itu, luka lama terbuka lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Dimas mulai melihat siapa yang benar-benar bersinar, dan siapa yang hanya memakai topeng gemerlap. Sore itu, hujan turun deras. Petir beberapa kali menyambar di kejauhan, menciptakan suasana yang murung. Aruna sedang duduk di ruang kerja rumah ayahnya, menata materi presentasi untuk program CSR perusahaan. Lalu ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, tapi tetap menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar pelan dan berat, tapi cukup familiar. Aruna, ini Tante Mira. Aruna terdiam. Seketika, semua kenangan buruk menyeruak, tatapan menghina, ejekan tentang bajunya yang murahan, tawa merendahkan saat ia berusaha tersenyum di acara keluarga Dimas. Tante Mira. Aruna mengulang. Iya, Tante. Bisa ketemu kamu? Ini penting sekali, Nak. Suara itu terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Tak ada nada congkak yang dulu selalu melekat. Aruna menarik napas. Baiklah. Tapi bukan di rumah. Kita bertemu di kafe depan Taman Kota, jam 5. Hujan sudah reda saat Aruna tiba di kafe. Di sana, duduk seorang wanita dengan baju yang kusam dan makeup yang luntur. Butuh beberapa detik sebelum Aruna mengenali wajah itu, Tante Mira. Tubuhnya lebih kurus. Rambutnya yang dulu ditata rapi, kini diikat seadanya. Aruna, terima kasih sudah mau datang, ucap Tante Mira lirih. Aruna duduk pelan, menjaga jarak emosi. Ada apa, Tante? Tanyanya langsung. Tante Mira menunduk. Tangannya gemetar saat mengambil tisu dari tas lusuhnya. Keluarga kami jatuh. Suami Tante bangkrut karena investasi bodoh. Rumah disita. Semua aset ditarik bank. Bahkan Mira, anak Tante, terpaksa putus kuliah. Aruna diam, mendengarkan. Tante Mira melanjutkan, Tante tahu, Tante salah. Dulu Tante ikut menghina kamu, meremehkan kamu, bahkan menjatuhkan kamu di depan banyak orang. Bukan hanya menjatuhkan, Tante, potong Aruna pelan. Tante membuat saya merasa tak layak jadi manusia. Tante Mira menunduk lebih dalam. Tante malu, Aruna. Tapi sekarang kami nggak punya siapa-siapa. Tante dengar kamu sekarang punya posisi penting di perusahaan ayahmu. Kalau kamu bisa bantu, sekadar kerjaan kecil, untuk Mira atau untuk Tante. Aruna menatap wajah wanita itu. Seketika, ia teringat hari ketika ia dipermalukan karena sepatu yang sobek.
Bagaimana Tante Mira dengan lantang berkata, "Anak seperti kamu cocoknya kerja di dapur belakang, bukan berdiri di ruang tamu keluarga kami." Tapi kini, di depannya, berdiri sosok yang dulu sombong, kini rapuh dan kalah. "Kalau saya masih gadis kontrakan," tanya Aruna pelan, "apa Tante akan tetap datang dan minta tolong seperti ini?" Tante Mira tercekat. Matanya berkaca-kaca. "Tidak," ia mengaku. "Tante, gak akan sudi mendekat." Aruna menatapnya lekat. "Lalu kenapa saya harus peduli sekarang?" Suasana di antara mereka menjadi dingin. Tapi bukan karena hujan, karena kejujuran yang telanjang. Tante Mira mencoba tersenyum memelas. "Karena, mungkin kamu lebih manusiawi dari kami." Hening. Lalu Aruna menghela napas. "Saya akan bantu, Tante. Tapi bukan karena Tante keluarga mantan pacar saya. Bukan juga karena rasa kasihan." Tante Mira mendongak perlahan. "Saya bantu karena saya tahu rasanya diremehkan. Dan saya tak ingin siapapun, termasuk Mira, harus dihina hanya karena hidup sedang sulit." Air mata Tante Mira menetes. "Terima kasih, Aruna." Aruna berdiri. "Nanti ada staf HRD yang akan menghubungi Tante untuk wawancara. Tapi tolong, bantu orang lain bukan berarti mereka bisa kembali memperlakukan saya seenaknya." Tante Mira mengangguk cepat. "Dan satu hal lagi," tambah Aruna sebelum pergi. "Tolong sampaikan ke semua orang yang dulu merendahkan saya, bahwa gadis kontrakan itu tidak pernah berubah. Dia tetap sederhana. Hanya saja, kini dia tahu siapa yang layak diberi tempat di hidupnya." Di luar kafe, hujan mulai turun lagi. Tapi Aruna tidak berlari menghindar. Ia berjalan pelan di bawah gerimis, tenang, tegar, dan tak lagi menyimpan beban di dadanya. Karena ia tahu, kini ia berdiri bukan karena kekayaan ayahnya, tapi karena luka yang berhasil ia ubah menjadi kekuatan. Matahari sore menyusup di balik jendela besar ruang kerja Aruna. Ia duduk di balik meja eksekutifnya, bukan karena warisan, tapi karena kerja keras, luka, dan keteguhan yang telah menempanya. Hari itu, ia mendapat kabar bahwa Bu Rina, Dimas, dan Tante Mira datang bersama ke kantor pusat. Mereka ingin bertemu langsung. Permintaan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Sekretarisnya menatapnya dengan ragu. "Mereka menunggu di ruang tamu, Mbak Aruna. Apa perlu saya sampaikan Anda sedang sibuk?" Aruna tersenyum tipis. "Tidak. Suruh masuk." Beberapa menit kemudian, ketiganya masuk. Tak ada lagi sorot mata merendahkan dari Bu Rina. Tak ada suara lantang dari Tante Mira. Bahkan Dimas yang dulu penuh percaya diri kini tampak ragu menatap Aruna. "Silakan duduk," ucap Aruna sopan, namun tegas. Suasana tegang. Hening beberapa detik. Akhirnya Bu Rina membuka suara. "Aruna,